Selamat pagi saudara sekalian, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengakui keterbatasan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu yang dalam, yang lebar, yang luas. Oleh sebab itu, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus yang mengajari kami, Roh Kudus yang mengilhami firman, juga memberikan kepada kami kebenaran-kebenaran itu dibukakan dalam pikiran kami. Kami serahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Ubahlah hidup kami, bekerjalah di tengah-tengah kami, sehingga kami beroleh anugerah-Mu dan kebenaran Tuhan membawa kami untuk boleh mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan minggu ini terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Bacaan ini cukup panjang saudara, kita akan membacanya sambil kita membahas bagian per bagian. Tema kita pada pagi hari ini adalah menanggalkan dan mengenakan. Bapak Ibu, kota Efesus dulunya adalah sebuah kota yang besar. Penduduknya multi etnis seperti kota Balikpapan dan juga menjadi sebuah kota sebagai pusat penyembahan dewa-dewi Yunani dan Romawi. 2 tahun lebih Paulus memberitakan Injil di kota Efesus ini dan puji Tuhan banyak penduduk kota Efesus yang percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Tetapi saudara, mari kita berpikir sebentar mengenai orang-orang Efesus ini. Mereka sudah terbiasa dengan kebebasan, mereka sudah terbiasa hidup bebas di kota besar, dan mereka sudah terbiasa dengan penyembahan kepada dewa-dewi secara turun-temurun. Ketika mereka percaya kepada Yesus, apakah dengan begitu saja mereka bisa berubah? Apakah kehidupan yang lama, kebiasaan yang lama tidak mempengaruhi hidup mereka? Saudara, saya kira ini tidak gampang. Dan beberapa di antara kita juga pernah mengalami transisi kehidupan yang seperti ini. Bapak Ibu, akhirnya muncul apa yang saya sebut dengan Kristen hybrid. Kalau mobil hybrid, saudara, itu mobil dui fungsi, pakai aki dan juga pakai bensin. Nah, Kristen hybrid adalah kekristenan atau orang Kristen yang menjalani kehidupan yang ganda. Percaya Yesus, iya, tetapi kehidupan lama tetap berjalan. Percaya Yesus, iya, tetapi juga tetap percaya kepada mitos. Di gereja memberikan persembahan, tetapi di luar gereja bermain judi, jalan terus. Angka 13 disebut dengan angka sial. Tetapi kalau dikasih 13 juta, mau aja terima. Saudara, ini namanya satu kehidupan yang ganda. Begitu juga orang Efesus, banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi Kristen yang sejati. Banyak yang menjadi Kristen, tetapi sedikit yang menjalankan hidup kekristenannya. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, mendorong mereka untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru. Di dalam doanya Rasul Paulus berdoa agar para pengikut Yesus ini tidak hanya mengenal, tetapi juga secara pribadi mereka mengalami kuasa Injil yang merubah hidup mereka dan menjadikan mereka sebagai orang yang dewasa rohaninya. Sedang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 kita tidak bacakan. Dia memberikan 3 karakteristik orang Kristen yang dewasa.
Yaitu yang pertama, iman yang kuat. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang Allah makin bertambah. Dan yang ketiga, terjadi perubahan hidup yang semakin nyata. 3 karakteristik orang Kristen yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohaninya ditandai dengan perubahan hidup, Bapak Ibu. Jadi kita jangan puas hanya menjadi orang Kristen, tetapi Kristen tanpa mengalami satu perubahan hidup tidak ada artinya. Di dunia ini pengikut atau orang Kristen adalah pengikut yang terbanyak. Tetapi berapa persen dari yang banyak itu betul-betul sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup yang nyata? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita mengalami perubahan hidup yang nyata? Untuk bisa mengalami satu perubahan hidup yang nyata, kita harus melawan diri kita sendiri. Kita harus berjuang dengan diri kita sendiri, kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ya, seumur hidup kita akan selalu berjuang dengan diri kita sendiri. Berjuang untuk bisa menang atas manusia yang lama dan menjalani kehidupan manusia yang baru. Jadi akan ada satu peperangan yang terus-menerus yang kita hadapi antara manusia yang lama dengan manusia yang baru dalam diri kita. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menang? Teks yang kita baca di ayat 17, Paulus berkata kepada orang Efesus, dan tentu juga berkata kepada kita, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Rasul Paulus menekankan kita ini jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, karena sekarang ini kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bagaimana orang-orang yang belum mengenal Allah, saudara? Dijelaskan di ayat yang ke-18 dan seterusnya. Saya ingin membacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Itu salah satu terjemahan. Bagaimana kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan? Dikatakan pikiran mereka sudah gelap. Mereka tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah. Sebab mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang Allah. Mereka demikian karena keras kepala. Mereka sudah tidak punya perasaan malu lagi. Sehingga mereka mengikuti segala hawa nafsu, hidup cabul sesuka hati. Nah, ini keadaan orang-orang yang belum mengenal Allah, yang dikatakan di ayat 17, mereka dikendalikan oleh pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Saudara, segala kehidupan yang seperti ini disebut kehidupan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia lama adalah kehidupan yang dikuasai dan dikendalikan oleh dosa. Isi dari manusia lama adalah satu hawa nafsu yang menyesatkan dan yang membawa kepada kebinasaan di ayat yang ke-22. Itu sebabnya saudara, orang yang masih hidup dalam manusia yang lama itu, mereka tidak bisa mendapatkan atau mengalami 3 karakteristik rohani yang tadi disebutkan sebagai orang yang sudah dewasa, yaitu iman yang kuat, pengetahuan yang benar tentang Allah makin bertambah, dan terjadi perubahan hidup semakin nyata. Tidak dialami, tidak terjadi. Ini menjadi penghalang. Manusia yang lama menjadi penghalang untuk mencapai satu karakteristik orang Kristen yang dewasa rohaninya. Oleh sebab itu, kuasa dosa dalam manusia yang lama ini harus kita salibkan. Artinya harus dimatikan, Bapak Ibu. Jangan lagi dia menjadi Tuhan atas hidup kita dan kita menjadi hambanya. Jangan lagi dia terus-menerus memerintah kita mengikuti keinginannya untuk berbuat dosa. Saudara, manusia lama itu bersembunyi di balik motivasi
pikiran-pikiran, prinsip-prinsip hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, perlu waktu dan keadaan lingkungan untuk memunculkan dan membongkar manusia lama yang bersembunyi itu. Saudara, contohnya begini. Kita tidak akan tahu kita ini ternyata seorang yang pemarah sampai ada situasi yang memunculkan hal itu dalam diri kita. Situasi yang seperti apa? Misalnya kritikan. Ketika kita dikritik dan kita tidak bisa menerima kritikan itu dan kita marah. Atau situasi yang lain ketika kendaraan kita disalib orang, kita menjadi marah. Atau di situasi lain orang tidak menepati janjinya, kita marah dan seterusnya. Tiba-tiba kita marah besar. Kita tidak bisa terima diperlakukan seperti itu Bapak Ibu. Sampai-sampai teman kita harus mengingatkan, sabar bro, sabar. Nah saudara, kita lihat. Kalau tidak ada situasi yang memicu, yang memunculkan, kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Nah itu sebabnya saudara, manusia yang lama ini bersembunyi di balik motivasi prinsip hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ini harus atau perlu waktu dan kondisi untuk memunculkannya dan membongkarnya. Kalau itu terjadi saudara, kita sedang dalam proses menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Menanggalkan sifat-sifat yang lama, memakai sifat-sifat yang baru. Saudara, saya suka dengar orang berdoa begini. Segala penyakit saya tolak dalam nama Yesus. Segala kesulitan, penderitaan saya tolak dalam nama Yesus. Saudara pernah dengar orang berdoa seperti itu? Saudara tahu, kadang Tuhan justru memakai penderitaan, justru memakai situasi yang sulit ini, atau bahkan sakit penyakit, dengan tujuan untuk membersihkan kita, untuk membongkar manusia lama kita, dan untuk memurnikan kita. Ayub mengalami situasi seperti ini. Dia menderita, dia sakit, dia mengalami satu kesulitan yang besar. Tujuan itu Allah ingin memurnikan dia. Coba kalau Ayub pada waktu itu berdoa, segala penderitaan dan sakit penyakit saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Lalu terdengar suara dari sorga, itu aku yang kirim bro. Makanya saudara, jangan sembarang kita berdoa tolak ini tolak itu. Nanti Tuhan jawab, itu aku yang kirim bro. Malu kita saudara. Niat Tuhan mau memurnikan kita, mau menguduskan kita melalui penderitaan dan kesulitan, tetapi kita tolak. Yang salah siapa? Yang salah diri kita saudara. Untungnya Ayub bukan seorang pendoa yang menolak ini dan menolak itu saudara. Sebaliknya Ayub di dalam pasal 23 ayat 10 berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lainnya doa Ayub Bapak Ibu. Situasi penderitaan dipakai Tuhan untuk memurnikan Ayub. Dan Ayub memilih untuk berserah kepada Tuhan. Karena Ayub percaya Tuhan tahu jalan hidupnya. Menghadapi kesulitan, penderitaan atau apapun, saudara, mari kita berdoa seperti Ayub. Tuhan, Engkau paling tahu jalan hidupku. Kalau Engkau mengizinkan situasi ini terjadi kepadaku, maka berilah kekuatan supaya aku dapat menanggungnya dan memuliakan nama-Mu. Ini doa yang indah, saudara. Ini doa yang mencerminkan sikap yang dewasa, rohani dari seseorang.
Jadi kalau kita ingin menang dengan manusia yang lama, dan kita harus berani mengatakan tidak dengan cara-cara hidup kita yang lama. Dusta. Kita lihat di ayat 24 sampai 32. Dusta harus diganti dengan berkata benar. Nah, saudara yang suka bohong, stop bohong. Ganti dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Yang suka marah, emosian, jangan lagi marah gak karuan Bapak Ibu. Kendalikan. Jangan sampai iblis memakai kemarahan kita dan membuat kita berdosa dengan kemarahan itu. Yang suka mencuri, dikatakan di sini, jangan lagi mencuri. Bekerjalah keras dengan tanganmu, sehingga kamu dapat memberi kepada orang lain. Selanjutnya dikatakan perkataan kotor harus diganti dengan perkataan yang baik, yang membangun. Ayat 30-31, buang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Kenakanlah keramahan, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kita lihat Bapak Ibu, prinsip menanggalkan dan mengenakan yang baru harus dikerjakan sama-sama. Menyingkirkan motivasi prinsip hidup yang bobrok saja tidak cukup. Harus menggantikannya dengan prinsip-prinsip yang baru dari firman Tuhan. Berhenti melakukan kejahatan saja tidak cukup. Harus belajar berbuat baik. Nah, ini namanya proses pengudusan. Proses pengudusan mengharuskan kita rela untuk mengganti pakaian kita yang lama dan mengenakan pakaian kita yang baru. Membuang manusia yang lama, mematikan sifat-sifat manusia yang lama dan mengenakan kehidupan manusia baru. Saudara, masalahnya adalah rela enggak kita mengganti pakaian kita yang lama dengan yang baru? Rela enggak kita menggantikan cara hidup kita yang lama dan mempraktikkan cara hidup yang baru? Terus terang saudara, jujur, banyak orang Kristen tidak rela. Banyak orang Kristen sudah percaya tetapi masih mempraktikkan cara hidup yang lama. Jadi kalau terus ke gereja, sering memakai baju double Bapak Ibu. Baju yang lama ditimpa dengan baju yang baru. Baju yang baru dipakai di luar agar kelihatan seperti orang Kristen. Saudara, kita harus betul-betul menanggalkan. Membuang yang lama ini bukannya menutupi. Bukan. Kalau kita menutupi, itu kita menipu diri kita sendiri. Jadilah kita orang Kristen hybrid. Percaya Tuhan iya, tetapi kehidupan lama tetap berjalan. Saudara, memang tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi ingatlah, Tuhan minta kita mengenakan. Artinya, sifat-sifat yang baru itu, karakter yang baru itu Tuhan sudah sediakan. Kita tinggal memakaikannya, menerapkannya dalam diri kita. Membongkar manusia yang lama, memangkas karakter yang buruk, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita memerlukan pertolongan Allah Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus dengan leluasa mengembangkan pikiran Kristus di dalam diri kita. Dan kita merelakan diri kita untuk terus dipakai, dipimpin, dibentuk oleh Roh Kudus. Sebab kerelaan kita membuka pintu perubahan di dalam hidup kita. Saudara, seorang pendeta muda yang baru tamat dari sekolah Alkitab ditugaskan di sebuah gereja yang digembalakan oleh seorang pendeta yang sudah tua. Satu hari pendeta yang tua ini mengajak pendeta muda untuk pergi berkhotbah. Sang pendeta tua hanya memakai pakaian yang sederhana, sedangkan pendeta muda memakai jas, dasi dan membawa tas yang kecil. Mereka hanya pergi berdua dengan berjalan kaki.
Pendeta tua mengajak pendeta muda ini masuk lorong, keluar lorong, masuk pasar, keluar pasar, ke tempat-tempat yang ramai. Si pendeta muda sudah kecapean dan panas karena jasnya. Akhirnya mereka tiba kembali ke rumah setelah berjalan berjam-jam lamanya. Pendeta muda ini berkata dalam hati, "Wah, rupanya pendeta tua ini sudah pikun. Katanya mau berkhotbah, padahal hanya jalan sana jalan sini tanpa tujuan." Dia mengomel dalam hatinya. Rupanya sang pendeta tua ini mengerti keadaan pendeta muda, dan ia berkata, "Ya, kita sudah berkhotbah tadi. Kita menyapa orang-orang, kita bersalaman dengan mereka, kita memberikan senyum kepada mereka, kita menanyakan keadaan mereka, itu sudah merupakan khotbah. Kita telah berkhotbah melalui tingkah laku kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya hidup yang sudah diubahkan itu. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang tidak bisa disangkali orang. Kalau kita cuma berkata-kata, sudah banyak saudara perkataan-perkataan orang. Dan orang-orang tidak bisa memegang janjinya. Tetapi hidup yang diubahkan lebih berkuasa daripada sekedar kata-kata. Maka dengan mengingat pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita, marilah saudara jangan lagi hidup menurut hawa nafsu kita. Tinggalkan hidup yang lama, tanggalkan karakter yang lama, jalani kehidupan yang baru. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Sebagai satu refleksi kita. Jika malam sebelum tidur, ambil waktu untuk mengevaluasi apa yang terjadi sepanjang hari ini. Adakah sifat manusia lama kita muncul hari ini, menguasai saya hari ini? Apakah ada yang harus saya buang? Ada yang harus saya tanggalkan? Jika ada saudara, minta kepada Tuhan memberikan kerelaan kepada kita untuk bisa membuangnya. Dan kita belajar untuk mengenakan manusia baru, karakter-karakter yang baru. Saudara, karakter yang indah tidak hanya menguntungkan diri kita, tetapi juga sekali lagi sebuah kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Tapi pertanyaannya, relakah engkau melepaskan sifat manusia lamamu dan mengenakan sifat manusia yang baru dari Tuhan? Rela enggak? Apakah kita masih seperti orang yang saya bilang tadi, mempraktikkan kehidupan ganda? Tuhan percaya kepada Tuhan mau, tetapi menjalani kehidupan yang lama juga masih tetap berjalan. Relakah kita melepaskan sifat manusia lama kita dan mengenakan sifat manusia yang baru dari Tuhan? Saya berdoa, saudara-saudara, semoga dengan karakter yang sudah diubahkan, engkau menjadi jendela bagi cahaya kasih Tuhan yang memancar kepada setiap orang yang engkau jumpai. Saya berdoa saudara, semoga secara pribadi engkau mengalami kuasa Injil yang merubah kehidupanmu. Dan engkau tidak lagi menjadi Kristen hybrid, tetapi menjadi Kristen yang sejati. Dan saya berdoa saudara, semoga imanmu makin teguh. Pengetahuan yang benar tentang alam makin bertambah. Dan terus menerus terjadi perubahan hidup yang semakin nyata di dalam dirimu. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Marilah kita memberikan respon yang tepat. Marilah kita bertekad untuk mau terus-menerus diubahkan, menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Kiranya kita boleh memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Hidup kami
yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya boleh memancarkan kasih Tuhan lewat kehidupan yang sudah diubahkan. Tuhan, jikalau kami masih tidak rela melepaskan kesenangan, kenikmatan manusia yang lama, kami ingin bertobat dan kami mohon kepadamu, berikan kepada kami satu ketegasan, keputusan untuk membuang kehidupan yang lama ini dan mengenakan kehidupan yang baru. Tuhan, berilah kepada kami satu hati yang mau menanggapi kebenaran firman-Mu. Berilah kepada kami kerelaan supaya kami terus diubah dengan karakter yang baru. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami kuasa Injil yang merubah kehidupan dan terus-menerus terjadi perubahan yang kami alami, kami lihat dengan nyata dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bantulah kami yang lemah. Biar di dalam kelemahan ini nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin.